3, 2, 1. Well, kali ini gua akan membahas alur cerita film The God of Cookery. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang koki terkenal bernama Stephen Chow yang mendapat gelar God of Cookery atau Dewa Masak. Dia kaya, memiliki banyak bisnis dan restoran. Tapi sebenarnya, Chow hanya tahu sedikit tentang memasak. Suatu hari, dia menjadi juri untuk menilai kompetisi memasak. Ada 5 chef jago yang ikut kompetisi tersebut, dan semua masakannya dikasih nilai 0 oleh Chow dengan alasan-alasan yang gak masuk akal. Bahkan, ada yang dikasih 0 karena Chow gak suka sama mukanya. Chow kemudian menutup acara dengan menampilkan masakan buatannya. 5 koki mencoba masakan tersebut dan mereka bilang kalau makanannya enak banget. Setelah kompetisi memasak, terungkap kalau 5 koki yang ikut kompetisi tersebut adalah koki jago yang dibayar oleh Chow untuk membuatnya terlihat keren. Di sini kita bertemu dengan rekan bisnis Chow yang disebut Paman, sedang menawarkan sebuah produk. Chow dan Paman ini terlihat dekat. Nah, gak lama kemudian, Chow bertemu dengan seorang pria bernama Bull Tong. Bull ingin sekali bekerja dengan Chow sebagai asistennya dan menuruti apa yang diperintahkannya. Singkat cerita, Bull pun berhasil menjadi asisten Chow. Suatu hari, saat Chow mengadakan acara pembukaan restoran ke-50-nya, Paman dan banyak wartawan menghadiri acara tersebut. Chow ditemani Bull di sampingnya, sedang menyiapkan masakan buatannya. Di sini, Bull yang ternyata diam-diam merupakan seorang koki jago, mengungkapkan rasa masakan Chow yang gak enak dan mengkritiknya sama seperti cara Chow mengkritik ketika dia menjadi juri. Saat Chow malu dan ingin pergi, Paman tidak memperbolehkannya. Bull lalu mengganti pakaiannya menjadi pakaian koki dan memasak sebuah mie. Dia lalu menjuluki dirinya sebagai dewa masak yang asli. Chow malu banget dan mencoba kabur. Tetapi polisi datang membawa surat penahanan untuk Chow karena daging sapi dari restorannya membuat 50 orang sakit perut. Ternyata itu ulah Paman yang memesankan daging gak segar untuk restoran Chow. Chow pun ditangkap, sementara Bull sekarang digelari dewa masak. Bull mengambil seluruh bisnis dan restoran milik Chow. Di sini kita juga tahu kalau Paman ternyata udah kerjasama dengan Bull untuk melengsarkan Chow. Beberapa waktu kemudian, Chow yang udah dibebaskan makan di tempat makanan pinggiran milik seorang wanita bernama Turki. Setelah memakan masakan Turki, Chow mengkritik makanan tersebut seperti saat dia menjadi dewa masak. Chow kemudian memberitahu kalau dia adalah dewa masak dulunya. Dan Turki pun tampak kaget. Dia lalu meminta uang kepada Turki karena masakan Turki yang gak segar. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar situ membela Turki dan memukuli Chow. Turki mencoba menghentikan mereka, tapi gak bisa. Alhasil, Chow pun babak belur. Setelah itu, Turki menghampiri Chow dan memberikannya masakannya yang kali ini dinilai Chow enak. Turki pergi dan di sini terlihat dia dihampiri oleh pedagang saingannya bernama Goosehead bersama anak buahnya. Di sini anak buah Turki juga melindungi Turki. Nah, Turki dan Goosehead di sini berseteru tentang hak menu masakan mereka yang sama, yaitu udang kencing dan bakso sapi. Di saat Goosehead berbicara, Chow yang ada di kerumunan anak buah Turki meledek Goosehead. Goosehead marah dan mencari siapa yang meledeknya. Nah, anak buah Turki pun dibariskan dan disuruh berbicara. Setelah mengetes suara Chow, Goosehead mengetahui kalau dialah pelakunya.
Anak buah Gushet bersiap memotong jari Chow, tetapi Turki membelanya dan di sini terjadi perkelahian yang diakhiri dengan Turki hampir membunuh Gushet. Gushet mengaku menyerah dan pergi. Malamnya, Gushet bersama anak buahnya kembali membawa golok. Mereka bersiap menyerang Chow dan Turki yang sedang duduk diam di sebuah meja makan. Gak lama kemudian, anak buah Gushet yang memperhatikan dari jauh melihat Gushet ikut duduk diam di meja makan bersama Chow dan Turki. Nah, ternyata mereka bertiga sedang terbengong melihat udang kencing yang diolah dengan bakso sapi berbentuk bola memantul-mantul di meja. Gushet meminta izin untuk mencicipinya dan terkesan dengan keelastisan daging tersebut. Chow lalu menjelaskan kalau daging tersebut hanya bisa dibuat oleh Turki karena cuma tangan Turki yang kuat untuk menumbuk daging tersebut sebanyak 26.800 kali supaya bisa elastis. Gushet lalu bertanya kenapa Chow menamai daging tersebut bakso sapi kencing. Chow lalu menyuruh Gushet memakan baksonya lagi. Dan di sini, baksonya memuncratkan air yang banyak seperti kencing. Mereka bertiga lalu berencana untuk membuat restoran bersama dengan menu tersebut sebagai menu andalan. Chow kemudian melihat poster muka Bull dan bersiap untuk membalas dendam. Singkat cerita, restoran kecil Chow, Turki, dan Gushet pun jadi dan mereka pun bersemangat. Tapi setelah beberapa lama, gak ada juga yang membeli. Mereka lalu menurunkan harga, tapi belum ada juga yang membeli. Sampai akhirnya, saat digratiskan, seorang wanita membelinya dan membawanya ke rumah sakit tempatnya bekerja. Karena sibuk, wanita tersebut dipanggil dan meninggalkan baksonya di dapur. Pengantar makanan gak sengaja mengantar bakso tersebut ke pasien. Nah, saat si wanita yang membeli bakso menyadari baksonya hilang dan menemukan pasien yang baru aja memakannya, isi bakso tersebut muncrat ke mukanya. Si wanita bersama sekumpulan pasien yang sangat suka dengan baksonya menghampiri restoran Chow dan menyerbunya karena gratis. Tetapi, Chow langsung menaikkan harga baksonya lebih tinggi dari harga awal. Singkat cerita, restoran Chow pun terkenal. Bahkan sampai diberitakan di koran-koran. Restoran Chow makin lama semakin besar dan laris, sampai memiliki cabang yang bisa dibilang banyak banget. Suatu hari, Paman dan Bull yang udah tahu kesuksesan Chow bertemu dengannya. Di sini Chow bilang kalau dia akan mengikuti kompetisi Dewa Masak untuk mengambil gelarnya kembali. Awalnya, percakapan mereka baik-baik aja. Sampai Bull mendorong Chow dan Turki menggeplak kepala Paman menggunakan tong sampah besi. Chow memisahkan Turki dan membawanya ke kamar mandi. Di sini kita bisa melihat kalau Turki suka dengan Chow, tetapi Chow tampaknya nggak suka dengannya. Chow lalu bilang kepada Turki untuk jangan gampang terpancing emosi, tetapi Turki yang terlihat kesal pergi. Malamnya, Chow, Gushet bersama anak buah mereka berkumpul. Di sini kita bisa tahu kalau Chow mengikuti saran temannya untuk belajar di sebuah sekolah kuliner yang bisa membuatnya memenangkan kompetisi Dewa Masak. Salah satu anak buah Chow lalu mengungkapkan kalau muka Turki nggak begitu cantik karena pernah berantem dengan sebuah geng hanya karena saat bos geng tersebut makan di tempatnya, si bos geng menggunakan poster untuk mengelap mulutnya padahal ada tisu. Turki marah dan berantem dengan anggota geng sampai akhirnya muka Turki menjadi seperti itu. Kemudian diketahui kalau poster tersebut merupakan poster foto Chow saat masih bergelar Dewa Masak. Saat Chow dan anak buahnya pergi ke gerobak Turki yang dulu dan melihat banyak poster Chow di sana, Turki datang dan di sini dia mengungkapkan perasaannya. Tapi Chow menolaknya dengan kabur menggunakan taksi. Saat mencari sekolah masak, Chow mengetahui kalau Turki telah mengikutinya. Di sini
Turki memintanya untuk menggambar panah di gambar hati yang telah Turki buat sebagai tanda agar Turki dapat mengingat Chow. Tapi sayangnya, Chow nggak mau menggambarnya dan langsung menolaknya. Turki lalu mengingatkannya semua yang telah dia lakukan untuk Chow. Tetapi Chow menjawab kalau dia tidak pernah memintanya untuk melakukan hal-hal itu untuknya. Saat Chow mengatakan pada Turki kalau dia tidak akan pernah bisa mencintainya, Turki melihat pembunuh yang mendekat yang ternyata suruhan dari paman dan Bull. Turki langsung mendorong Chow untuk melindunginya. Lalu, Turki pun tertembak di muka. Si pembunuh bersiap membunuh Chow dan layar kemudian menjadi hitam. 1 bulan kemudian, Bull mengikuti kompetisi Dewa Masak yang juga diikuti oleh banyak koki. Chow tiba di kompetisi pada menit terakhir sebelum kompetisi dimulai, membuat paman dan Bull terkejut. Di sini kemudian dijelaskan kalau Chow lolos dari tembakan si pembunuh dan menemukan jalannya ke kuil Shaolin, di mana kepala biksu bernama Wet Dream merawatnya. Tapi Wet Dream tidak mengizinkan Chow untuk meninggalkan kuil sampai dia jago dalam seni Shaolin. Gak lama kemudian, Chow mengetahui kalau sekolah kuliner yang harusnya dia hadiri adalah dapur kuil tersebut. Lalu di sini terungkap kalau Bull dilatih selama 10 tahun di dapur tersebut, tetapi kemudian keluar. Saat berlatih di kuil, Chow terus bersedih mengingat Turki dan menyesal atas perlakuannya kepada Turki. Perasaannya yang ternyata sangat mendalam kepada Turki menyebabkan rambutnya memutih, dan itu meyakinkan Wet Dream untuk mengizinkannya keluar dari kuil. Kompetisi pun dimulai. Di sini, jurinya suka mengkritik dan mengeluarkan peserta dengan alasan yang konyol. Semua peserta pun gugur, sehingga hanya tersisa Chow dan juga Bull. Chow berusaha untuk mengejek Bull dengan mengikuti hidangan dan gerak-gerik Bull. Mereka pun memasak dengan cara yang gak biasa, seperti contohnya aja menggunakan tenaga dalam untuk membuat api lebih panas. Bull pun memimpin kompetisi ketika paman telah memberi bom di wadah masakan milik Chow. Dengan sedikit bahan dan sedikit waktu tersisa, Chow menyiapkan hidangan bernama nasi kesedihan. Hidangan sederhana yang sama seperti yang Turki kasih kepadanya sehabis Chow digebukin. Waktu pun selesai dan juri menilai masakan. Nah, meskipun nasi kesedihan adalah hidangan yang lebih enak, Bull telah membayar juri untuk memenangkannya dalam kompetisi. Saat Bull dengan curang dinobatkan sebagai pemenang, Chow mengatakan kalau siapapun yang memasak dengan hati dapat menjadi dewa masak. Langit pun mengeluarkan cahaya putih dan istana kekaisaran surga muncul dan mengatakan kalau Chow dulunya adalah malaikat yang ahli memasak. Tetapi karena dia membocorkan rahasia masakan langit kepada manusia, dia pun dihukum dengan dikirim ke bumi. Tapi sekarang, tergerak oleh kesedihan dan kerendahan hatinya, kekaisaran surgawi pun mengampuninya. Paman menganggap kalau ini semua hanya bohongan, jadi dia pun diubah menjadi seekor bulldog. Bull yang juga jahat dibuatkan lubang besar di dadanya. Nah, tapi di sini tuh nggak dikasih tahu kalau Bull mati atau enggak. Setelah kompetisi, Chow bersama Goosehead dan anak buahnya pergi ke Temple Street, di mana Goosehead memberitahu kalau Turki selamat dari tembakan pembunuh. Goosehead lalu menjelaskan kalau Turki menangkap peluru menggunakan gigi berlapis emasnya. Dokter juga memperbaiki giginya dan memberikan operasi plastik gratis untuk membuatnya cantik kembali. Turki pun muncul dan berjalan menuju Chow lalu menanyakan apakah dia sekarang cantik. Chow pun menjawab dengan melemparkan gambar 2 hati yang ditusuk panah yang dia gambar di kertas hati pemberian Turki. Lalu film pun selesai.
So, itulah alur cerita film The God of Cookery. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.